Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberikannya kesehatan untuk dapat hadir di kelas kita ini untuk mempresentasikan materi kami pada hari ini, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai pemateri, Anissa Zuhro Ramadhani 2010 111123, Sunia Gina 2010 11 1127, Suci Ramadhani 2010 11 2001. Kami akan membawakan materi dengan judul Perlindungan Hukum Hak Waris bagi Ahli Waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali. Baiklah, langsung saja. Materi kami yang pertama yaitu pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris dalam hukum waris perdata. Menurut Apitlu, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu karena pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si yang bersangkutan dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga. Dasar hukum waris diatur dalam buku kedua tentang benda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan diatur sebanyak 300 pasal, yaitu dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya ada unsur-unsur pewaris. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dinamakan pewaris. Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan dan orang-orang terdekat yang masih hidup. Ahli waris mempunyai kewajiban yaitu memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi. Yang kedua, mencari cara pembagiannya sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. Yang ketiga, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang. Yang terakhir, melaksanakan wasiat jika ada. Sebelumnya, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan. Menurut pasal 832 Kitab Undang-Undang Perdata, ahli waris yang berhak adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah baik sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan selama ia diakui, dan ahli waris yang mempunyai ikatan perkawinan dengan pewaris. Pewarisan ditentukan dari ada tidaknya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi apabila tidak ada harta kekayaan yang ditinggalkan, maka tidak ada harta warisan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pewaris. Yang pertama ada Erfstelling. Erfstelling yaitu suatu penunjuk satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan ahli waris menurut wasiat. Yang kedua ada legat, pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus yang berupa A. Hak atas satu atau beberapa benda tertentu. Yang kedua, hak seluruh dari satu macam benda tertentu. Yang terakhir, hak atas sebagian atau seluruh warisan. Selanjutnya ada cara pewarisan hukum perdata. Hukum waris perdata mengenai adanya 2 macam cara mewarisi, yaitu ab intestato. Ab intestato adalah cara pewarisan berdasarkan undang-undang.
Ahli waris ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan hubungan darah dan mempunyai ikatan perkawinan dengan pewaris. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri atau mewarisi secara langsung, yaitu berdasarkan kedudukan menurut Kitab Undang-Undang Perdata. Penggolongan ahli waris ini yang pertama, golongan 1 yaitu suami atau istri yang masih hidup terlama. Golongan 2 yaitu orang tua atau saudara-saudara serta keturunan saudara. Golongan 3 yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah ayah dan ibu. Selanjutnya ada ahli waris berdasarkan pengganti, disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung. Selanjutnya ada ahli waris karena surat wasiat. Ahli waris karena surat wasiat ditunjuk dalam surat wasiat. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Dalam hal ini, kemungkinan timbul karena KUH Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu wasiat. Selanjutnya ada pembagian warisan bagi ahli waris. Yang pertama ada ahli waris golongan 1 yang diatur dalam pasal 852 KUH Perdata. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 852 KUH Perdata, dan mengingat adanya asas persamaan kedudukan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam mewarisi harta warisan orang tua mereka atau kakek dan atau nenek mereka maupun keluarga saudara mereka. Selanjutnya dalam garis lurus ke atas yang sudah meninggal, maka besaran bagi ahli waris yang diterima untuk anak perempuan dan anak laki-laki sama. Yang kedua, ahli waris golongan kedua diatur dalam pasal 854 KUH Perdata, pasal 855 KUH Perdata, pasal 856 KUH Perdata. Yang isinya, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak dan suami atau istri, ketentuan mengenai besarnya bagian ahli waris dalam golongan tersebut yaitu ketentuan pertama yaitu apabila pewaris meninggalkan ayah dan ibu serta saudara, yaitu apabila pewaris meninggalkan ayah dan ibu serta satu orang saudara, maka masing-masing sepertiga bagian. Selanjutnya, ahli waris golongan ketiga diatur dalam pasal 857, pasal 853 ayat 1 KUH Perdata. Menurut pasal 857 dan pasal 853 ayat 1 KUH Perdata, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris dalam golongan pertama dan kedua, maka ahli waris golongan ketiga yang terdiri dari kakek atau nenek, baik dari garis ayah maupun ibu, berhak tampil sebagai ahli waris. Selanjutnya golongan keempat yang diatur dalam pasal 858 ayat 3 KUH Perdata, yaitu apabila pewaris meninggalkan ahli waris golongan keempat, maka pertama-tama harta warisan dipecah menjadi dua bagian, yaitu setengah bagian keponakan garis ayah dan setengah bagian keponakan garis ibu. Selanjutnya ada perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 463 dan pasal 467 KUH Perdata, keadaan tidak hadir dapat disimpulkan sebagai keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat kediaman atau domisilinya, karena meninggalkan tempat tinggalnya baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak di mana keberadaannya tidak diketahui. Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu keadaan agar bisa disebut sebagai keadaan tidak hadir adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang. Yang kedua, tidak ada tempat kediaman. Yang kedua, tidak ada tempat kediaman. Yang ketiga, bepergian atau meninggalkan tempat kediaman. Yang keempat, dengan izin atau tanpa izin. Yang kelima, tak diketahui di mana tempat ia berada. Yang terakhir, dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada tahapan ketidakhadiran menurut KUH Perdata. Yang pertama, masa tindakan sementara. Syarat-syarat dari tindakan sementara ini adalah yang pertama, yang bersangkutan tidak ada di tempatnya. Yang kedua, orang tersebut tidak melakukan sendiri pengaturan urusan-urusannya atau tindakan yang sudah diambilnya, yakni kekuatan pemberian kuasa kepada kepercayaan sudah habis. Yang kedua, masa mulai dikeluarkannya peraturan prasangka mati.
Tentang waktu selama beberapa lama itu ditentukan dalam pasal 467 dan 470 KUH Perdata sebagai berikut. Yang pertama, 5 tahun bila yang tidak hadir tidak mengangkat seorang kuasa untuk mengurusi kepentingannya atau tidak mengatur kepengurusannya. Yang kedua, 10 tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur kepengurusannya. Yang terakhir, 1 tahun apabila yang tidak hadir ternyata merupakan salah seorang anak buah atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan. Selanjutnya, yang ketiga ada masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif. Dalam tahapan ini, persangkaan barangkali meninggal dunia semakin kuat, sehingga terjadi keadaan yang lebih definitif. Keadaan ini mengakibatkan pewarisan menjadi definitif. Keadaan definitif diperoleh apabila diterima kabar kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir itu. Diatur dalam pasal 485 KUH Perdata. Baik, selanjutnya ada akibat dari keadaan tidak hadir. Yang pertama, pengaruh keadaan tidak hadir di dalam perkawinan. Keadaan tidak hadir dalam perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam perkawinan. Bila orang tidak hadir tersebut sudah terkait di dalam perkawinan, akan membawa pengaruh kepada pihak yang lainnya, terutama terhadap istri atau suami si tak hadir dan anak-anak hasil perkawinannya tersebut. Yang kedua, yang kedua, terhadap kedudukan serta status harta benda kekayaan bersama di dalam perkawinan. Mengenai akibat orang dalam keadaan tidak hadir dalam kedudukan serta status perkawinan, menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio adalah apabila di luar terjadinya orang meninggalkan tempat dengan itikat tidak baik, seseorang di antara suami istri untuk selama 10 tahun telah tidak hadir di tempat tinggalnya, sedang kabarnya tentang hidup atau matinya tidak ada. Maka si suami atau istri yang ditinggalkan dengan izin dari pengadilan negeri tempat tinggal bersama suami istri berhak memanggil si tak hadir dengan 3 kali panggilan umum berturut-turut. Baik, selanjutnya ada perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali. Ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris pengganti tersebut adalah anak beserta istri dari ahli waris yang dinyatakan dalam keadaan tak hadir tersebut. Apabila tidak mempunyai istri maupun anak, maka saudaranya lah sebagai ahli waris penggantinya. Menurut pasal 841 KUH Perdata, kedudukan sebagai ahli waris pengganti bahwa penggantian tersebut memberi hak kepada seseorang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang-orang yang diganti. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.